Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Kalian sebentar, tolong nanti setelah satu pelajaran teman-teman semua ikut ke ruangan kelas 1 untuk mengikuti presentasi yang akan saya lakukan. Ibu, terima kasih. Berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Mojokerto, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT karena atas limpahan-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan pembebasan aksi dan keadaan sehat. Salawat salam kita berikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita bimbingan ajaran kebenaran agama Islam. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 akan melaksanakan diseminasi sesuai dengan tugas saya untuk diseminasi aksi nyata budaya positif yang ada di sekolah SDN Mojokerto. Budaya positif yang ada di SDN Mojokerto sebenarnya sudah kita laksanakan. Akan tetapi kadang kita tidak paham apa sih budaya positif. Nah, tujuan pembahasan di sini menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Kemudian membiasakan peserta didik untuk menanamkan disiplin positif. Topik yang akan kita bahas, pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian, adanya keyakinan kelas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya adalah restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah restitusi atau segitiga restitusi. Pertanyaan menarik untuk kita semua. Kita setuju atau tidak? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kedua, pemberian hadiah bisa memotivasi siswa. Selanjutnya, guru bisa mengontrol peserta didik. Dan yang terakhir, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Perubahan paradigma, teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Makna kata disiplin, yaitu seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Makna nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama
adalah bertahan hidup. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian, penguasaan dan kesenangan. Program disiplin positif disebut juga dengan restitusi. Di dalam restitusi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Di sini guru menghakimi, bisa menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contohnya adalah seperti berikut. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan menghukum. Itu dilakukan dengan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga tindakan. Jadi kita menunjuk anak sambil melotot, sambil berteriak keras-keras. Dampaknya sebagai berikut. Anak akan marah, dendam, agresif. Dan setelah itu dia akan kembali duduk. Murid bisa saja melakukan hal-hal mencoret-coret bukunya, mejanya. Lebih buruk lagi, setelah pulang, anak ini bisa melihat kendaraan gurunya, motornya atau mobilnya digores atau dikempesi, bisa dipaku dan lain-lain. Selanjutnya, posisi pembuat merasa bersalah. Guru di sini posisinya ceramah, ngomong saja. Contohnya, kamu dulu sudah mengecewakan aku. Jadi di sini posisinya guru banyak ngomongnya kepada anak sehingga anak itu merasa bersalah. Dampaknya anak merasa bersalah, merasa telah membuat kecewa gurunya, merasa menjadi orang yang gagal, sehingga dia merasa tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya daripada penghukum, karena emosi yang dia simpan rapat-rapat bisa terluapkan ke hal-hal yang negatif. Posisi berikutnya adalah sebagai teman. Beberapa guru memang memposisikan diri sebagai teman, sehingga alasan murid itu diterima saja. Contohnya, apa yang disampaikan guru seperti ini: lakukanlah untuk ibu, ya sudah, nanti ibu bantu bereskan. Ini misalnya kalau anak membuat kesalahan dengan membuang sampah atau mencoret-coret, udah nggak apa-apa, nanti dibersihkan bersama ibu. Nah seperti itu. Dampaknya anak merasa senang karena akrab dengan gurunya, ada yang melindungi. Hanya saja di posisi ini kurang baik karena anak akan tergantung pada salah satu atau beberapa guru. Bila ada masalah, ia merasa ada yang melindungi, ada yang membantu, gitu. Nah, posisi selanjutnya adalah pemantau. Di sini posisinya guru menghitung dan mengukur. Contoh bisa berkata seperti ini: apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Dampaknya pada murid memahami konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan. Untuk yang melanggar kesalahan peraturan yang ada di sekolah ataupun di kelasnya.
Guru tidak menunjukkan emosi, hanya guru membuat merasa anak bersalah. Posisi yang terakhir sebagai manajer. Di sini posisi kita mengajukan beberapa pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini? Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaiki? Kalau kamu memperbaiki, kira-kira hal tersebut akan menggambarkan tentang apa pada dirimu. Jadi di sini posisinya tidak menjudge, tidak menyalahkan anak, tetapi kita memberikan pengingat pada anak-anak tentang apa yang sudah dilakukan dan disepakati. Dampaknya pada murid. Pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama muridnya. Dipersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi secara mandiri. Di sini fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru ataupun orang tua. Murid sudah mengetahui tentang masalah yang akan terjadi dan guru mengembalikan tanggung jawabnya pada murid, mencari jalan keluar, tentu saja semuanya dalam bimbingan Bapak Ibu guru. Dalam sebuah kasus, tentunya kita pernah mengalami terhadap murid-murid kita. Bagaimana kita menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pasti yang dilakukan oleh anak-anak kita ada alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua pasti ada motivasi tersendiri melakukan hal tersebut. Inilah contoh kasus yang pernah saya temui. Di sini Mas Raka terlambat waktu kegiatan apel pagi. Di depan gerbang sudah ada Ibu Wahyu sebagai guru piket di sekolah. Bagaimana penyelesaian masalahnya? Ini cuplikan video penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Bapak Ibu, inilah penanganan saya kasus anak terlambat berangkat ke sekolah. Masih banyak kasus-kasus tentunya yang menjinakani baik di kelas maupun di sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan menginspirasi panjenengan semua dalam menyelesaikan beberapa kasus yang ada di sekolah ataupun di kelas masing-masing.
Terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi adalah pemaparan saya tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Semoga bermanfaat untuk penjelasan semua. Monggo, mari ada yang mau menanggapi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti saya mau menambahkan sedikit penjelasan tentang 5 posisi kontrol, yaitu posisi kontrol guru yang kelima sebagai manajer di sini. Alangkah baiknya kita sebagai guru memilih posisi kontrol yang kelima nih. Dari situ kita itu bisa menerapkan penyelesaian masalah atau kasus, mulai dari mengidentifikasi kasus, kemudian langkah kedua memvalidasi dari tindakan anak tersebut, dan yang terakhir, tahapan yang terakhir yaitu memberi keyakinan ke anak tersebut. Jadi setelah kasusnya itu kita tangani, anak itu melakukan pelanggaran apa, kita identifikasi, kemudian kita lakukan validasi kasusnya. Alasannya anak itu melakukan kesalahan, kemudian yang terakhir kita meyakinkan ke anak tersebut bahwa pelanggaran yang telah dilakukan itu adalah pelanggaran dari keyakinan yang telah dibentuk, dan langkah selanjutnya motivasi untuk melakukan perubahan. Jadi tambahan dari saya ini, mungkin Bapak Ibu guru memilih posisi yang kelima sebagai manajer. Kalau yang ke satu sebagai penghukum, itu akan menjadikan anak pendendam pada kita. Dan posisi yang kedua itu sebagai teman juga akan berdampak, anak itu jadi ketergantungan pada kita dan mengandalkan kita. Jadi juga bisa berdampak kurang sopan ke Bapak Ibu gurunya. Yang ketiga tadi sebagai pemantau juga ya. Pemantau itu juga kurang tepat. Karena di sini anak itu sudah tahu konsekuensinya, tapi tetap dilanggar. Nah, menurut saya posisi yang terakhir sebagai manajer itu mungkin yang paling tepat kita gunakan sebagai guru. Itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wahyu. Bu Wahyu adalah salah satu guru senior di sekolah kita. Tentunya pemahamannya juga lebih baik dari Bapak Ibu guru yang masih junior. Tapi saya tidak mengecilkan semangat penjenengan untuk tetap belajar seperti saya. Monggo, mungkin ada lagi yang mau menanggapi untuk yang saya tampilkan tadi. Bapak Ibu monggo, nggak usah sungkan. Bapak Yunan sepertinya di monggo. Tadi kan masalah kita sebagai guru di posisi yang mana. Bagi saya, kita sesama muslim pastinya sudah mengenal ada konsekuensi, ada hukuman, kemudian ada reward, ada surga, ada neraka. Jadi dalam Islam pun kita sudah ada pembelajaran di mana memang kita itu dihadapkan dengan dua kemungkinan, yaitu hukuman, kemudian kebalikannya. Kemudian posisi kita sebagai guru, maka guru itu adalah sebagai orang tua, dan orang tua itu sebagai pemimpin dalam
kehidupan rumah tangganya. Artinya ketika kita sebagai guru, maka kita juga sebagai orang tua, kemudian pemimpin dalam manajemen kelas tersebut. Jadi yang hari ini kita lihat, kita sebagai guru seolah-olah sudah tidak punya efek yang seperti kita harapkan seperti dulu. Itu mungkin PR dari entah itu program kita atau program pemerintah, atau ada kecenderungan bahwa guru sekarang posisinya sudah tidak sebagai guru. Kalau dulu guru itu kan seperti Umar Bakri yang gajinya hanya bisa bertahan untuk 5 hari. Sekarang seolah-olah yang dikejar adalah seperti Abu Rizal Bakri. Jadi memang kalau saya lihat, harapan saya sebagai guru yang junior, saya menganggap Bu Ida itu senior karena usia saya juga jauh di bawahnya Bu Ida. Mungkin saya kelihatan lebih berumur karena saya ada guru di bawah. Monggo lanjut, tak apa-apa. Saya tidak terlalu tegang Bu, karena capek kalau tegang terus. Jadi harapan saya, kita sebagai guru maka yang kita dasarkan ya apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, bagaimana menjadi sosok seorang guru. Itu saja. Apapun teori yang diterapkan, insya Allah dasar kita tetap pada apa yang kita yakini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lina. Apa yang disampaikan Pak Lina bagus sekali. Pada dasarnya seperti kita semua, karena di sini semuanya Muslim ya. Jadi apa yang sudah diajarkan oleh Nabi itu yang kita ikuti. Hanya saja sekarang kita mengikuti perkembangan zaman dengan teori-teori yang ada. Dan ya Bapak Ibu, mungkin masih ada lagi. Oh, sampun. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf ada kekurangan dari saya. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Atas materi yang telah disampaikan oleh Ibu Bupati, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan kepada anak didik kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Untuk acara selanjutnya adalah acara penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya sebagai pembawa acara akan dilakukan berikutnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila
tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk, Mas. Mas Raka, tadi terlihat datangnya terlambat ya? Kenapa kok bisa kesiangan? Kenapa kok tidur terlalu lama malam? Ingat, kalau datang terlambat itu melanggar kesepakatan kelas enggak? Coba masih ingat kesepakatan kelas kita? Apa? Tidak boleh datang terlalu siang. Jam berapa terlalu siang? Ya, nah datang ke sekolah terlambat itu merupakan tindakan tidak tertib. Jadi datangnya harus sesuai kesepakatan kelas ya. Tidak apa, saya juga pernah melakukan kesalahan, tapi jangan diulang ya. Nah, sekarang masyarakat sudah besar, sudah bisa paham tentang kesepakatan kelas. Ya, terima kasih masyarakat, bisa istirahat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan sampai kalian lupa akan dasar kita, jiwanya jiwa Pancasila. Jangan mengikuti gaya. Waalaikumsalam, anak-anak cantik. Nah, kalian tahu enggak saya ajak ke sini? Tadi lihat kalian waktu tadi main sendiri. Seperti itu boleh enggak? Kalau tidak boleh, besok diulangi? Enggak. Kalian main, tapi ada waktunya, ada tempatnya, ya. Kalau masih ada kegiatan seperti tadi, nggak boleh itu dilakukan, ya. Apa yang kalian lakukan adalah melanggar kesepakatan sekolah. Masih ingat kesepakatan sekolah kita? Coba apa? Tertib. Nah, kalian yang sudah kalian lakukan tadi itu melanggar kesepakatan sekolah, ya enggak? Ya, benar. Boleh kalian main, tapi tidak pada waktu kegiatan, ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan, tapi lain kali jangan diulangi, ya. Nah, sekarang coba bagaimana perasaan kalian? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, bisa diulangi enggak? Enggak. Udah, terima kasih. Kalau kalian sudah janji enggak akan mengulangi. Ya? Terima kasih, kalian bisa masuk ke kelas kalian masing-masing. Ya? Ya. Waalaikumsalam. Misal buang tadi lihat kamu loh, kok enggak pakai kaos olahraga, kenapa? Lupa. Kok bisa lupa? Kamu nggak belajar ya semalam? Tidak, sering HP. Misal tidak memakai seragam olahraga pada jam pelajaran olahraga itu merupakan melanggar kesepakatan kelas kita kemarin. Coba kamu masih ingat enggak? Iya, masih. Coba apa kesepakatan kita kemarin? Nah, tidak memakai seragam olahraga pada jam pelajaran olahraga merupakan tidak tertib jika kamu tidak memakai seragam olahraga, ya. Enggak apa-apa, misal Buannya juga pernah melakukan kesalahan, tapi ya itu jangan diulangi lagi ya, misal. Untuk minggu depan kamu harus memakai seragam olahraga pada jam pelajaran. Ya, misal jangan lupa ya, sebelum tidur kamu harus menyiapkan apa yang dibutuhkan besok paginya ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zuman Sahtoni, salah satu teman dari Ibu Wahyu Widoyati. Saya di sini selaku wali kelas 3, sedikit memberikan testimoni budaya positif setelah pemimbasan program dari guru penggerak. Yang di sini yang telah menjadi guru penggerak adalah Bu Wahyu Widoyati dan Bu Purwati. Jadi yang saya garis bawahi ada dua, ada positif kerja pegawai dan positif pembiasaan siswa. Yang pertama, dari positif kerja pegawai adanya kolaborasi, kerjasama, yang mana di sini teman-teman bisa membuktikan, bisa menggambarkan bahwa kita itu kerja tim. Jadi tidak ada saling mengunggulkan diri, tidak ada yang harus berbunyi ini adalah kerja saya, ini adalah usaha saya, tapi menggunakan istilah ini adalah kerja kami, kerja tim kami. Itu salah satu dari budaya positif yang ada di lingkungan kerja pegawai di SDN Mojowiryo. Yang kedua, positif pembiasaan siswa. Itu yang saya garis bawahi ada 4. Ada adab, ada agama, ada disiplin, ada teknologi. Adab di sini siswa-siswa sudah sedikit banyak ada perubahan. Kemudian agama, ada program-program yang menjadi standar seperti halnya di lembaga-lembaga keagamaan lain, misalkan tahfidz. Kemudian disiplin yang diterapkan dari datang sekolah sampai pulang sekolah. Kemudian teknologi yang menerapkan penggunaan alat-alat audio visual, misalkan laptop, proyektor ataupun audio. Demikian dari saya sedikit testimoni tentang apa yang berubah setelah adanya guru penggerak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanamkan di dalam dada profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia,
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Novel belajar Pancasila, tanamkan di dalam